Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita masih diberikan kesehatan. Saat ini saya berada di kawasan Marunda, Jakarta Utara, tepatnya di rumah singgah Si Pitung. Nah, ini pintu gerbang. Kemudian di area sini itu depannya ada danau. Rumah singgah Si Pitung ini emang letaknya di pinggir pantai utara Jawa. Jadi di belakangnya itu laut, depannya danau. Danau apa rawa ya? Ya pokoknya semacam itulah. Ayo kita masuk ke dalam. Baik sobat, saya sudah nyampe di halaman rumah singgah Si Pitung. Nah, ini sepertinya tempat pertunjukan seni budaya. Kemudian itu, nah ini rumah singgah Si Pitung. Gaya rumahnya seperti bukan gaya Betawi, gaya rumah Bugis. Nah, itu lihat. Ya. Oh ya, orang-orang percaya bahwa rumah ini tempat tinggal Si Pitung, tetapi sebenarnya rumah ini hanya tempat singgah saja. Itu terjadi sekitar tahun 1890-an. Rumah ini sebenarnya milik seorang juragan tambak ikan asal Bugis bernama Haji Saifuddin, makanya rumahnya bergaya Bugis. Belum jelas kenapa rumah ini hanya dijadikan tempat singgah Si Pitung. Mungkin sekedar untuk ngumpet dari kejaran Belanda saat itu. Nama asli Si Pitung sendiri yaitu Ahmad Nitikusuma, yang saat itu dikenal sebagai perampok ulung yang hasil rampoknya dibagikan ke orang-orang yang ditemuinya. Kayak Robin Hood lah kalau kita lihat di film-film. Tapi yang dirampok adalah orang-orang yang kaya, antek-antek Belanda saat itu. Nah, ini sepertinya tempat pameran atau tempat apa namanya kalau ada kegiatan semacam apa ya, seni. Oke sobat, kita coba masuk ke dalam rumah singgah Si Pitung. Ya, naik tangga lewat sini. Oke, kita sudah ada di ruang utama rumah singgah Si Pitung. Itu ada toples tuh, ada kuenya. Nah, ini terbuat dari kayu pilihan. Itu buku tamu pengunjung. Kemudian di sudut pojok itu ada replika baju Si Pitung. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini mungkin lukisan Si Pitung. Oh ya sobat, awal mula dia jadi perampok karena sakit hati saat berusia 15 tahun. Saat itu hewan ternak milik orang tuanya dirampas orang Belanda dan Tionghoa. Sudah diambil ternaknya, diminta pajak pula. Akhirnya dia sakit hati dan dendam ke orang-orang tersebut. Nah. Rumah ini seperti biasa terdiri dari beberapa ruangan, yaitu paling depan itu ruang tamu, kemudian belakangnya itu ruang keluarga, terus ada satu kamar, kemudian di belakangnya ada dapur. Nah, paling belakang itu adalah teras. Kembali ke sejarah Si Pitung. Si Pitung belajar silat di perguruan silat bernama Pituan Pitulung atau disingkat Pitung. Pimpinan Haji Naipin yang saat itu beralamat di Rawabelong, Jakarta Barat. Dari situlah Ahmad Nitikusuma, nama asli Si Pitung, mendapat julukan sebagai Si Pitung.
Ayo sobat, kita sejenak dengerin keterangan Bapak Damra Hamka sebagai pemandu di rumah singgah si Pitung ini. Dan ditolong oleh yang punya rumah, Haji Saifuddin, orang Bugis. Jadi rumah ini arsitek Bugis, tapi walaupun dia orang Bugis, istrinya orang Marunda, Betawi. Karena dibangun di Batavia disebut rumah Betawi Pesisir. Jadi dia mewakili rumah Betawi juga yang disebut rumah tinggi. Ya, pernah juga disebut rumah langgar karena tempat di mana masyarakat belajar ngaji di sini. Ya, yang terima ganti rugi dari pemerintah DKI Bang Ali Sadikin yaitu Haji Matsani ahli waris yang menerima 800.000 di tahun 72. Oh, berarti ini di Pugar? Ya, tahun 72 itu serah terima ke pemerintah. Kemudian renovasi pertama 2010 itu wali kota bikin jembatan penyeberangan. Karena dulu kesini harus nyeberang pakai perahu, karena ini namanya Kampung Marunda Pulau, dikelilingi laut. Nah, sedang KBN bangun pelabuhan Marunda, kemudian wali kota membangun jembatan pengganti yang abang lewat tadi. Itu sudah 2010, itu renovasi pertama. Kemudian renovasi kedua 2019 kemarin ada kaki-kaki tangga belakang yang rusak diganti kurang lebih 5 kubik dengan kayu jati karena kayu ulin udah nggak ada. Ini kan kayu ulin. Oh, ini kayu ulin. Kalimantan, iya, kayu ulin itu kan jenis kayu besi yang nomor 1 lah, dia nggak kemakan rayap. Ya. Yang orang-orang sebut bilang kayu besi itu. Kayu besi dari Kalimantan. Kayu besi ada juga di Irian yang kayu besi juga, tapi ini yang dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Itu. Jadi ya itulah. Sampai sekarang 2016 baru pakai karcis, sebelumnya gratis. Gubernur DKI Pak Jokowi waktu itu jadi gubernur dan wakilnya Pak Ahok menempatkan kurang lebih 16 pegawai di sini diberlakukan karcis Januari 2016. Masih perawatan. Perawatan dan di bawah pengolahan Pemprov DKI. Dan kita di bawah musim bahari di bawah Dinas Pariwisata DKI, Dinas Pariwisata DKI di bawah Pemprov DKI, di bawah gubernur. Ya, dikelola sampai sekarang. Di sini ramainya hari Minggu, ada orang pesta nikah, reuni, arisan. Itu adanya di bawah aula itu, dan ada program pemerintah, ada gambang kromo, ada musik Betawi, ada tarian Betawi, silat dan kuliner Betawi. Itu biasanya pemerintah dari mungkin bulan depan lah, mulai April sampai ke sana lah sampai akhir. Jadi itu kira-kira sampai sekarang kalau Bang Pitung kan rumahnya di Rawabelong, cuman Rawabelong itu nggak ada peninggalan. Dihancurin sama Belanda seketika Bang Pitung masih hidup. Jadi pemerintah jadikan petilasannya ada 2, di Setu Babakan Depok Lenteng sama Marunda mewakili pesisir. Beliau datang kemari selain menghindar dari Belanda, juga dia ya berguru lah, karena kebetulan nggak jauh dari sini ada Masjid Al-Alam yang dibangun 1527, lebih tua, dibangun oleh pasukan Cirebon. Jadi kalau Bang Pitung ke rumah ini berarti dia sholatnya di Masjid Al-Alam. Dia dari Sunda Kelapa pelabuhan baru sampai kemari, karena dari zaman dulu udah ada pelabuhan di sini yang hidup. Marunda udah terkenal di 1500-an bahkan itu udah terkenal Marunda, dan sampai sekarang. Jadi gitu ya. Maaf Pak, Bapak siapa? Saya Damra Hamka, guide atau pemandu rumah Pitung di bawah Museum Kebaharian, buat Dinas Pariwisata DKI. Oh, iya. Ya, oke, baik Pak. Terima kasih ya, Pak sama-sama, informasinya. Ya, sama-sama ya. Mari ya. Ya, silakan. Sobat, demikian saya obrolan sedikit dengan Pak Pemandu. Sorry sobat, tak numpang gaya sejenak mumpung di sini. Oke, kita lanjut ngobrolin tentang si Pitung. Dari beberapa murid perguruan tersebut, Ahmad Niti Kusuma atau si Pitunglah yang paling jago, paling lihai dan paling sering melawan tentara Belanda. Meski sosoknya melegenda, kisah si Pitung tidak tercatat oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Si Pitung jadi terkenal karena diberitain di koran-koran Belanda, sedangkan koran kita di Indonesia nggak ada yang menulis sama sekali. Terus nggak ada juga foto, padahal saat itu fotografi sudah ada. Lukisan pun nggak ada.
Kisah si Pitung terakhir tertulis pada 7 Juni 1896 di sebuah koran berbahasa Belanda. Si Pitung diberitakan ditangkap company di kawasan Sungai Bambu, Jakarta Utara. Setelah itu ada kabar si Pitung dimutilasi. Pasalnya, si Pitung tidak akan mati secara total apabila tubuhnya tidak dipotong menjadi 3 bagian. Karena dikisahkan saat itu si Pitung mempunyai ajian semacam rawa rontek. Oke sobat, demikian sedikit tentang rumah singgah si Pitung. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.